Tiba di Thailand, skuad Persib disambut meriah bobotoh, Frans Futros langsung jadi sorotan. PSSI tolak regulasi 8 asing di lapangan ini, kata Erick Thohir. Robby Mons di timnas, Luciano optimis musim depan. Ini selengkapnya. Aturan kuota pemain asing di Super League tak direstui PSSI, Erick Thohir minta kuota dikurangi. Kebijakan pemain asing di Liga 1 atau Super League 2025-2026 tak mendapat restu dari Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir. Erick mengaku telah mengirim surat kepada operator kompetisi sepak bola nasional, E-League, untuk menurunkan jumlah pemain asing yang tampil dalam satu pertandingan. E-League yang sebelumnya bernama PT Liga Indonesia Baru, LIB, mengeluarkan kebijakan setiap tim bisa mengontrak 11 pemain asing dengan 8 diantaranya turun di setiap pertandingan yang digelar. Kuota pemain asing ini meningkat dari kompetisi sebelumnya, di mana setiap klub hanya bisa mengontrak 8 pemain asing dengan jumlah maksimal yang diturunkan di lapangan 6 orang. Namun, keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham, RUPS, PT LIB tersebut dikritik PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, 8 pemain asing per tim dalam satu pertandingan dinilai terlalu banyak. Dia menyarankan agar jumlah tersebut dikurangi menjadi 7 pemain asing, yang dapat diturunkan bersamaan di lapangan. Upaya ini dilakukan guna menyeimbangkan kualitas kompetisi dengan pengembangan pemain lokal. Saya, hari ini, sudah mengirimkan surat ke E-League, di mana kami, PSSI, sudah rapat dan mungkin minggu depan E-League akan bertemu kami bahwa kami melihat untuk 8 pemain dalam satu game itu terlalu banyak. Jadi, kita memutuskan 7 pemain saja, tegas Erick Thohir. Kuota soal pemain asing ini tak memengaruhi aturan soal pemain U23. PSSI tetap menegaskan pentingnya komitmen klub dalam memberikan kesempatan bermain yang signifikan bagi pemain U23 yang berada di dalam tim, dengan memberikan waktu bermain minimal 45 menit. Jadi, 7 pemain asing ditambah pemain U23 tetap dimainkan 45 menit dan sisanya tentu pemain nasional, ujar Erick. Sementara itu, Persib bangun fondasi kuat untuk Asia. Frans Futros jadi tumpuan pertahanan. Ambisi Persib Bandung untuk tampil bersinar di level Asia mulai terlihat dari langkah konkret mereka di bursa transfer. Salah satu yang paling menonjol adalah kedatangan Frans Futros, bek tengah yang berpengalaman luas di sepak bola Eropa dan Asia Tenggara. Rekrutmen ini bukan sekadar penguatan skuad, tapi juga bagian dari visi jangka panjang klub. Frans Futros didatangkan dari Port FC, klub Liga Thailand yang baru saja menjuarai Piala Presiden 2025. Di sana, ia dikenal sebagai pemain andalan yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga punya kecakapan teknis yang tinggi. Bagi Persib, sosok seperti ini adalah aset berharga untuk menghadapi ketatnya persaingan AFC Champions League 2. Persib sadar bahwa kunci untuk bersaing di level Asia adalah stabilitas dan kedalaman skuad. Untuk itu, mendatangkan pemain dengan pengalaman lintas negara seperti Futros menjadi strategi yang sangat logis. Ia mampu menghadapi tekanan tinggi, terutama ketika bermain tandang di markas tim Asia lainnya. Pelatih Bojan Hodak menaruh kepercayaan besar pada pemain berusia 32 tahun ini. Ia disebut sebagai sosok ideal yang bisa diandalkan dalam laga-laga krusial. Dengan gaya bermain disiplin dan kemampuan membangun serangan dari lini belakang, Futros akan menjadi pusat distribusi bola sekaligus penjaga pertahanan terakhir. Selain itu, kehadiran Futros membuka peluang untuk rotasi pemain tanpa mengurangi kualitas tim. Bojan kini bisa memainkan formasi yang lebih fleksibel, seperti 3-5-2 atau 4-3-3, tergantung lawan yang dihadapi. Kehadiran bek serba bisa seperti Futros, memberi keleluasaan lebih dalam penyesuaian taktik, menarik dinantikan. Berita lainnya, Lucho siap maksimalkan masa TC di Thailand untuk perkuat kesolidan tim. Persib Bandung akan menjalani pemusatan latihan atau TC di Thailand pada 17 hingga 27 Juli 2025 ini. Pemusatan latihan di masa pramusim ini diharapkan Luciano Guaicochea bisa membuat dia lebih padu dengan rekan satu timnya. Pemain asal Argentina yang akrab disapa Lucho itu menegaskan bahwa agenda pramusim adalah hal penting untuk membentuk kesolidan tim. Apalagi Persib musim ini banyak dihuni pemain baru. Lucho menyebutkan,
Seluruh pemain harus memaksimalkan pramusim untuk memadukan tim agar saat berjalannya liga semua bisa berjalan sesuai rencana. Saya harus mengenal rekan setim saya untuk menjalani agenda pramusim dengan baik dan itu yang paling penting, kata Lucho. Ia berjanji maksimalkan waktu untuk persiapan. Sebab, dirinya belum pernah satu tim atau bermain bersama pemain yang membela Persib musim ini. Jadi musim depan akan sangat berat. Karena semua tim akan mencoba sekuat tenaga untuk mengalahkan Persib. Jadi saya harus mengenal tim dengan baik. Selanjutnya menunjukkannya di lapangan. Tampil baik, ucapnya. Sementara itu, penampilannya disorot usai Indonesia gebuk Brunei. Robby Darwish harapkan hal ini. Langkah timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2025 dimulai dengan gebrakan luar biasa. Bertanding di hadapan publik sendiri di SUGBK, skuad muda Garuda menggulung Brunei Darussalam dengan skor telak 8-0. Dari banyak pemain yang tampil gemilang, nama Robby Darwish mencuri perhatian. Gelandang milik Persib Bandung itu tampil penuh determinasi dan kecerdasan di lini tengah. Ia menjadi arsitek 2 dari 8 gol yang bersarang ke gawang Brunei, sebuah kontribusi yang menjadi penegas perannya sebagai motor permainan tim. Alhamdulillah, saya bisa memberikan kontribusi dengan membantu tim mendapatkan 3 poin di pertandingan pertama. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi timnas, ucap Robby. Penampilan apik Robby tak hanya membuat publik memujinya, tetapi juga menunjukkan kematangan permainannya meski masih berusia muda. Meski tampil impresif, pemain bernomor punggung 6 itu enggan larut dalam euforia dan berharap bisa memberikan penampilan yang maksimal di setiap laga. Yang pasti harus terus berproses. Semoga dalam setiap pertandingan saya bisa selalu memberikan kontribusi terbaik untuk tim, harapnya. Berita lainnya. Gabung Dewa United, Rafael Struijk mengaku belum familiar dengan permainan BRI Super League. Rafael Struijk membuat keputusan menarik. Penyerang berusia 22 tahun itu memutuskan untuk menerima tawaran dari Dewa United di bursa transfer jelang bergulirnya BRI Super League 2025-2026. Sebelumnya, Rafael Struijk meniti karir di Belanda. Struijk bahkan sempat menembus tim utama ADO Den Haag sebelum pindah ke Australia untuk memperkuat Brisbane Roar di musim 2024-2025. Rafael Struijk pun mengaku belum familiar dengan liga sepak bola di Indonesia. Apalagi, sebelumnya, Struijk selalu bermain untuk klub luar negeri. Jujur, saya belum begitu familiar dengan permainan di Liga Indonesia. Namun, saya sudah berbicara dengan beberapa pemain seperti Egy. Saya juga mengenal Ricky dan Vano. Mereka banyak membantu saya, kata Rafael Struijk. Rafael Struijk pun mengaku penasaran dengan kualitas liga sepak bola di Indonesia. Penggawa timnas Indonesia itu pun tidak sabar untuk merasakannya secara langsung. Sekarang saya harus mencoba merasakan langsung. Tujuannya jelas untuk mengetahui seperti apa level Liga Indonesia yang sesungguhnya, imbuhnya.